Sehingga memungkinkan orang-orang yang pergi ke hutan Aokigahara ini ingin menghabisi dirinya sendiri tanpa adanya gangguan atau hambatan dari orang lain. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan ngebahas tentang hutan Aokigahara yang ada di Jepang. Hutan ini termasuk salah satu hutan yang paling seram di Jepang. Kenapa bisa termasuk hutan paling seram di Jepang? Check it out. Jadi kali ini Dimas akan ngebahas kisah-kisah yang terjadi di hutan Aokigahara dan fakta-faktanya yang menyelimuti hutan ini. Jadi sebenarnya ada salah satu YouTuber bernama Logan Paul di mana dia itu kayak dikecam banyak orang awalnya. Jadi subscribernya itu udah 15 juta. Nah, dia mengunggah konten video di mana dia menampilkan orang-orang yang meninggal bunuh diri di hutan ini. Karena membuat geram dan kecewa publik, akhirnya dia meminta maaf 2 kali di akun Twitter pribadinya. Di samping itu, hutan Aokigahara ini juga terkenal sebagai tempat yang paling populer untuk bunuh diri di Jepang. Hutan yang berada di bawah kaki Gunung Fuji ini konon katanya menyimpan banyak banget misteri di dalamnya. Berikut sejumlah hal yang menakutkan yang tersimpan di dalam hutan Aokigahara, Jepang. Yang pertama adalah hutannya sunyi. Hutan Aokigahara ini rata-rata memiliki pohonnya itu di atas 10 meter. Bisa dibilang pohon-pohon yang ada di hutan Aokigahara ini pohonnya itu besar banget menjulang ke atas. Pepohonan tersebut juga sangat rimbun banget daunnya sehingga membentuk kanopi di atas permukaan hutan. Oleh karena itu, cahaya yang masuk ke dalam hutan ini tuh sangat minim banget, di mana pohonnya itu rimbun banget. Nah, cahaya itu nggak bisa masuk karena daunnya itu sangat menutupi seluruh area hutan. Oleh karena itu, hutan Aokigahara ini mempunyai nuansa yang sangat kelam dan damai. Jadi di hutan ini itu polusi suaranya sangat dikit. Kemudian jarang banget loh ditemuin hewan liar di dalam hutan ini. Mungkin karena tidak banyak sumber makanan di sana sehingga tidak ada hewan-hewan yang betah di hutan ini. Oleh karena itu, hutan Aokigahara ini dianggap sebagai hutan yang sangat sepi dan sunyi. Bahkan ketika pejalan kaki berjalan di hutan ini, apabila mereka menemukan suara burung, apabila mereka mendengar suara-suara binatang, maka mereka akan terkejut mendengarnya. Karena kesunyian tersebut, dikabarkan suara hantu-hantu yang merintih dan menangis dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh. Apakah kalian percaya? Komen di bawah. Yang kedua, bisa membuatmu tersesat. Dari jauh, sebenarnya kita udah bisa melihat Gunung Fuji di atas sana dan di bawahnya adalah hutan Aokigahara. Hanya saja, pemandangan yang sangat indah itu tidak dibarengi dengan kenyataan yang indah. Pepohonan yang sangat rimbun dan seragam membuat kita tuh sangat mudah tersesat di dalam hutan ini. Oleh karena itu, orang-orang yang melintasi hutan Aokigahara ini membawa pita kecil untuk menandai jalan. Jika sampai tersesat, orang-orang yang mempunyai handphone yang ada GPS-nya yang bisa melacak, nah di sini tidak terpakai sama sekali, tidak bisa digunakan. Yang ketiga adalah tempat ini populer untuk bunuh diri. Karena Aokigahara ini sunyi dan damai, banyak orang yang berpikir bahwa hutan ini merupakan tempat yang tepat untuk peristirahatan terakhir mereka. Sehingga memungkinkan orang-orang yang pergi ke hutan Aokigahara ini ingin menghabisi dirinya sendiri tanpa adanya gangguan atau hambatan dari orang lain. Jadi kalau biasanya kayak orang bunuh diri itu kayak jangan bunuh diri, kalau di hutan ini kalau kita masuk ke sana dan dia masuk sendiri, tidak ada orang yang tahu dan dia sangat mudah untuk bunuh diri. Oleh karenanya, hutan ini tuh dianggap sebagai hutan yang paling populer untuk bunuh diri setelah Golden Gate Bridge. Pemerintah Jepang sampai harus menyembunyikan angka-angka kematian yang terjadi di hutan Aokigahara, saking nggak mau hutan ini menjadi populer untuk bunuh diri. Jadi untuk menghambat orang-orang yang ingin bunuh diri ke hutan Aokigahara. Tidak heran jika kita masuk ke hutan Aokigahara ini banyak banget papan-papan yang menyebutkan tolong jangan bunuh diri. Biasanya papan-papan tersebut berisikan kata-kata, hidupmu merupakan anugerah berharga bagi orang tuamu atau pikirkan tentang keluargamu. Yang keempat adalah roh Yurei. Menurut cerita rakyat orang Jepang, roh yang gentayangan yang menghantui hutan Aokigahara ini dikenal sebagai roh Yurei. Sosok Yurei ini digambarkan dengan perempuan yang memiliki rambut panjang, pakai baju yang sangat panjang, dengan wajah pucat. Berdasarkan tradisi kepercayaan orang Jepang, jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, roh mereka tidak dapat bergabung dengan para leluhur di dunia lain. Mungkin itulah Yurei bisa bergentayangan. Untuk menghindari hal itu, biasanya orang-orang yang bunuh diri, mayatnya akan ditemani oleh seseorang. Petugas hutan Aokigahara ini biasanya melakukan ritual agar arwah orang yang bunuh diri tidak sendirian dan tidak menjadi pemarah. Yang kelima adalah hutan Aokigahara ini memang populer untuk bunuh diri sejak lama. Memang sudah beberapa dekade, hutan Aokigahara ini dikenal sebagai tempat untuk bunuh diri. Banyak orang yang baru mengetahuinya baru-baru ini. Faktanya, hutan ini udah terkenal untuk bunuh diri sejak tahun 1950. Pada tahun 1960,
Penulis Seiko Matsumoto menulis novel yang disebut dengan Kuroi Kaiju. Kisah yang ditulisnya berakhir tragis dengan dua pasangan yang meninggal bunuh diri di hutan ini. Sejak novel itu melejit, kabarnya banyak banget orang-orang yang bunuh diri di hutan ini. Tak hanya novel Matsumoto, Wataru Surumui yang menciptakan buku kontroversial pada tahun 1993 juga menyebutkan hutan Aokigahara sebagai tempat yang paling tepat untuk bunuh diri. Tidak kaget jika buku-buku dari Surumui ini ditemukan di dekat jasad-jasad yang melakukan bunuh diri di hutan Aokigahara. Yang keenam adalah cerita kuno tentang orang tua yang ditinggalkan. Kehidupan yang sulit membuat anak-anak tega membuang ibunya ke dalam hutan. Hal ini dikarenakan pada zaman dulu orang-orang tuh nggak sanggup memberi makan untuk seluruh keluarga. Sehingga anggota keluarga yang paling tua yang udah renta banget, mereka harus meninggalkannya dan harus membuangnya agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Biasanya orang-orang tua yang meninggal di tempat ini perlahan meninggal karena kelaparan dan dikabarkan akan menghantui tempat ini ketika ia meninggal. Di Jepang, kebiasaan seperti ini disebut dengan ubasute. Sebenarnya tak hanya masyarakat Jepang saja yang pernah melakukan hal seperti ini. Di sejumlah negara Asia lainnya, katanya Korea juga pernah melakukan hal seperti ini. Yang ketujuh adalah penjarahan mayat. Tidak menjadi hal aneh bila banyak banget barang-barang peninggalan orang yang telah meninggal ada di hutan ini. Banyak banget pemulung-pemulung yang mengambil barang berharga yang bisa mereka ambil di dalam hutan ini. Bahkan, mereka bisa menemukannya sebelum para petugas dari hutan Aokigahara menemukan orang-orang yang telah meninggal. Para penjara ini akan mengambil barang-barang dari mayat tersebut, tetapi inilah yang akan memancing roh Yurei marah. Oke, kita masuk aja ke 6 ceritanya tentang hutan Aokigahara ini, tentang kasus-kasusnya. Seperti Mas bilang tadi, ada namanya Yurei di hutan Aokigahara ini. Jadi, Yurei ini kan disebutkan untuk roh-roh yang telah meninggal dunia. Yurei ini digambarkan dengan sosok yang mati itu nggak wajar. Yang udah Dimas jelaskan tadi, bahwasanya Yurei ini kan digambarkan dengan sosok yang memiliki rambut panjang, kayak mukanya pucat, pakai baju warna putih yang sangat panjang. Lebih mirip kayak kuntilanak sih. Sebagian orang percaya bahwasanya di hutan Aokigahara ini nggak semuanya itu loh, kayak mereka tuh ingin mengakhiri hidupnya karena kemauan mereka sendiri. Namun, gangguan dari Yurei ini sendiri bisa menyebabkan kematian serius pada seseorang. Selanjutnya adalah perempuan yang menyaksikan kematiannya. Ada seseorang yang pergi ke hutan Aokigahara ini untuk tujuan wisata dan uji nyali. Tetapi nih, di sepanjang perjalanannya, ia menggantungkan tali sebagai petunjuk jalan agar dia itu bisa kembali dengan selamat. Saat ia merasa udah cukup untuk eksplorasi terhadap hutan Aokigahara ini, jadi dia berbalik arah lah, mau balik gitu kan. Anehnya, tidak ada satu tali pun yang menggantung di antara pepohonan yang udah diletakkannya tadi. Ia berteriak sekuat tenaga, dan akhirnya dia terduduk. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang menghampirinya dan mengajak ia pulang. Anehnya, perempuan itu tidak mau dan mengatakan bahwasanya ia udah pasrah dan gak apa-apa lah kalau dia mati di situ. Seperti terbangun dari mimpi, ia kemudian melihat tali yang dia gantungkan tadi. Saat ia berjalan pulang, dia melihat seorang yang mengajaknya pulang tadi tergantung di antara tali-tali itu. Gila, merinding bah. Konon, Yurei ini membutuhkan teman untuk memotong tali dari pelancong agar mereka tersesat. Apakah kalian percaya? Kalian komen di bawah. Katanya, mereka yang mati ini akan mendapatkan kehormatan. Percaya atau tidak semua orang bisa mati di dalam hutan Aokigahara. Seorang pemilik toko bernama Hideo Wanatab pernah menyaksikan seorang wanita yang menggantungkan diri di hutan Aokigahara. Tali udah menggantung di lehernya, matanya juga sudah membelalak. Namun ketika petugas menyelamatkannya, ia tidak meninggal dan hanya koma saja. Jadi nggak semua orang katanya bisa mati di dalam hutan Aokigahara. Kisah lain yang tak kalah menyeramkan, masyarakat percaya bahwasanya orang-orang yang meninggal di hutan Aokigahara gara-gara dipanggil oleh sosok yang ada di Aokigahara dan mereka disuruh untuk mati di Aokigahara. Serem banget guys. Karena orang-orang yang bunuh diri itu biasanya kan bisa dilakukan di ruangan pribadinya. Tapi kenapa banyak orang yang melakukannya di hutan Aokigahara ini? Nah, statement orang-orang tuh bahwasannya ada yang memanggil roh-roh jahat itu ke hutan Aokigahara agar masyarakat tuh meninggal di hutan Aokigahara. Nah, yang selanjutnya adalah biksu suci. Sepasang kekasih asal Amerika menceritakan pengalamannya di hutan Aokigahara. Nah, katanya kan mereka ini kayak keduanya tersesat di hutan Aokigahara ini. Tiba-tiba mereka bertemu dengan biksu. Keduanya meminta pertolongan agar dikeluarkan dari hutan tersebut. Ajaibnya, mereka dengan mudah menemukan jalan pulang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat biksu itu di hutan Aokigahara. Karena biksu itu dipercaya warga setempat sebagai roh suci yang mencegah orang-orang untuk meninggal dunia di hutan Aokigahara dan mengembalikannya pulang ke rumahnya. Selanjutnya adalah penampakan secara langsung. Jadi hutan Aokigahara di Jepang ini merupakan salah satu tempat di Jepang yang memang memiliki misteri yang sangat menakutkan untuk sebagian orang.
Jadi hutan ini menyimpan banyak misteri, banyak kayak kejadian aneh yang nggak dapat terpecahkan. Jadi ada film yang bernama The Forest yang rilis tahun 2016 lalu, mengangkat cerita yang terjadi di hutan Aokigahara ini. Apakah kalian percaya dan apakah ini semua benar? Apakah kalian udah pernah denger juga tentang Aokigahara? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau request Dimas video-video yang lain, kalian bisa request di bawah. Makasih udah lihat video ini, sampai jumpa di video berikutnya.